Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siska Wulandari. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi manajemen keuangan 2 tentang merger dan akuisisi. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu merger dan apa itu akuisisi. Merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang memerger atau yang mengambil atau membeli semua aset dan liabilities perusahaan yang dimerger. Dengan begitu, perusahaan yang memerger memiliki paling tidak 50% saham dan perusahaan yang dimerger berhenti beroperasi dan pemegang sahamnya menerima sejumlah uang tunai atau saham di perusahaan yang baru. Akuisisi sendiri merupakan pengambil alihan atau takeover sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut. Perusahaan yang dibeli akan tetap ada. Selanjutnya, berdasarkan jenis perusahaan yang bergabung, merger dan akuisisi dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu horizontal merger, terjadi ketika 2 atau lebih perusahaan bergerak di bidang industri yang bergabung. Yang kedua yaitu vertical merger, terjadi ketika suatu perusahaan mengakuisisi perusahaan supplier atau customer-nya. Yang ketiga, cogeneric merger, terjadi ketika perusahaan dalam industri yang sama tetapi tidak dalam garis bisnis yang sama dengan supplier atau customer-nya. Keuntungannya adalah perusahaan dapat menggunakan penjualan dan distribusi yang sama. Yang keempat atau yang terakhir, konglomerat merger, terjadi ketika perusahaan yang tidak berhubungan bisnis melakukan merger. Keuntungannya adalah dapat mengurangi risiko. Selanjutnya ada 3 bentuk dasar dari akuisisi. Yang pertama yaitu merger atau konsolidasi, yang merupakan istilah merger sering digunakan untuk menunjukkan penggabungan 2 perusahaan atau lebih dan kemudian tinggal nama salah satu perusahaan yang bergabung. Sedangkan consolidation menunjukkan penggabungan dari 2 perusahaan atau lebih dan nama dari perusahaan-perusahaan yang bergabung tersebut hilang, kemudian muncul nama baru dari perusahaan gabungan. Yang kedua ada akuisisi saham, merupakan yaitu membeli saham perusahaan baik dibeli secara tunai ataupun menggantinya dengan sekuritas lain atau yang biasanya disebut saham atau obligasi. Kadang-kadang penawaran langsung dilakukan terhadap pemegang saham perusahaan yang akan diambil alih. Apabila perusahaan yang akan diambil alih, misalnya perusahaan B merupakan perusahaan yang telah didaftarkan di Bursa Efek, maka sesuai dengan keputusan Bapepam pada tahun 1995, upaya penguasaan terhadap 20% atau lebih saham perusahaan tersebut harus dilakukan dengan tender offer. Yang ketiga ada akuisisi aset, merupakan suatu perusahaan dapat mengakuisisi perusahaan lain dengan jalan membeli aktiva perusahaan tersebut. Cara ini akan menghindari perusahaan dari kemungkinan memiliki pemegang saham memoritas yang dapat terjadi pada peristiwa akuisisi saham. Akuisisi aset dilakukan dengan cara pemindahan hak kepemilikan aktiva-aktiva yang dibeli. Meskipun demikian, proses hukum pemindahan aktiva-aktiva tersebut dapat menjadi sangat mahal. Selanjutnya, ada pengelompokan akuisisi berdasarkan keterkaitan operasi. Yang pertama ada akuisisi horizontal. Akuisisi ini dilakukan terhadap perusahaan yang mempunyai bisnis atau bidang usaha yang sama. Perusahaan yang mengakuisisi dan yang diakuisisi bersaing untuk memasarkan produk yang mereka tawarkan. Yang kedua ada akuisisi vertikal. Akuisisi ini dilakukan terhadap perusahaan yang berada pada tahap proses produksi yang berbeda. Misalnya perusahaan rokok mengakuisisi perusahaan perkebunan tembakau, perusahaan garmen mengakuisisi perusahaan tekstil dan sebagainya. Yang ketiga ada akuisisi konglomerat. Perusahaan yang mengakuisisi dan yang diakuisisi tidak mempunyai keterkaitan operasi. Akuisisi perusahaan yang menghasilkan food product oleh perusahaan komputer dapat dikatakan sebagai akuisisi konglomerat. Selanjutnya ada akuntansi untuk akuisisi sendiri. Setelah kita memahami bagaimana dampak akuisisi bagi pembayaran pajak, sekarang kita bicarakan bagaimana mencatat peristiwa akuisisi dalam akuntansi. Ada 2 pelakuan akuisisi, yaitu dicatat sebagai pembelian atau purchase atau sebagai penggabungan kepentingan atau pooling of interest.
dicatat sebagai pembelian. Metode ini mencatat kekayaan perusahaan yang diakuisisi pada harga pasar yang wajar atau fair market value pada buku yang melakukan akuisisi. Yang selanjutnya dicatat sebagai polling of interest. Dengan cara polling of interest, aktiva-aktiva perusahaan baru dinilai sama dengan nilai buku dan perusahaan yang mengakuisisi dan diakuisisi. Selanjutnya, motif merger dan akuisisi ada 6. Yang pertama yaitu diperoleh sinergi sebagai akibat merger dan akuisisi. Kondisi saling menguntungkan tersebut akan terjadi kalau dari peristiwa akuisisi atau merger tersebut diperoleh sinergi. Yang kedua ada peningkatan pendapatan. Pendapatan dapat meningkat karena kegiatan pemasaran yang lebih baik, strategic benefits, dan peningkatan daya saing. Yang ketiga ada penurunan biaya. Penurunan biaya mungkin dapat terjadi sebagai akibat dari peningkatan unit yang dihasilkan sehingga menekan biaya rata-rata atau economic of scale. Yang keempat ada penghematan pajak. Manfaat dalam bentuk penghematan pajak dapat diilustrasikan berikut ini. Suatu perusahaan telah menderita kerugian sebesar 10 miliar oleh pemiliknya, kemudian perusahaannya dijual dan diperlakukan sebagai penjualan aktiva. Dari penjualan tersebut, pemilik mengakui memperoleh capital gains sebesar 10 miliar karena aktiva tetap dijual dengan harga 10 miliar di atas nilai bukunya. Tetapi perusahaan telah menderita rugi 10 miliar, maka gain 10 miliar tersebut akan tertutup oleh kerugian yang ditanggung sehingga pemilik perusahaan tidak perlu membayar pajak. Nah, selanjutnya ada penurunan biaya modal. Penurunan biaya modal dapat terjadi karena biaya emisi mempunyai komponen yang bersifat tetap. Dengan demikian, apabila gabungan perusahaan akan menerbitkan sekuritas, biasanya emisinya akan lebih murah, sehingga dapat menekan biaya modal perusahaan. Yang terakhir adalah alasan yang meragukan atau dubious. Di samping alasan-alasan yang diharapkan dapat menimbulkan sinergi, kadang-kadang akuisisi dilakukan dengan alasan yang meragukan. Dua alasan dubious yang sering disebut adalah diversifikasi dan jumlah energi per shares atau EPS. Dari konsep CAPM, kita mengetahui bahwa diversifikasi tidaklah menimbulkan manfaat karena pasar akan menentukan nilai perusahaan berdasarkan atas risiko yang tidak bisa dihilangkan dengan diversifikasi. Sedangkan untuk alasan EPS saat ini, alasan EPS yang dibios terjadi karena analisis dilakukan atas dasar pertimbangan jumlah EPS saat ini. Selanjutnya ada alasan-alasan melakukan merger dan akuisisi. Yang pertama pertumbuhan atau diversifikasi. Perusahaan yang mengingat pertumbuhannya cepat, baik ukuran pasar saham maupun diversifikasi usaha dapat melakukan merger maupun akuisisi. Yang kedua ada sinergi. Sinergi dapat tercapai ketika merger menghasilkan tingkat skala ekonomi. Yang ketiga ada meningkatkan dana. Meningkatkan dana di sini banyak perusahaan tidak dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi internal, tetapi dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi eksternal. Yang selanjutnya yaitu untuk menambah keterampilan manajemen dan teknologi. Beberapa perusahaan tidak dapat berkembang dengan baik karena tidak adanya efisiensi pada manajemennya atau kurangnya teknologi. Selanjutnya pertimbangan pajak. Perusahaan dapat membawa kerugian pajak sampai lebih 20 tahun ke depan atau sampai kerugian pajak dapat menutupi. Yang selanjutnya meningkatkan likuiditas pemilik. Merger antar perusahaan memungkinkan perusahaan memiliki likuiditas yang lebih besar. Dan yang terakhir melindungi dari pengambil alihan. Hal ini terjadi ketika sebuah perusahaan menjadi incaran pengambil alihan yang tidak bersahabat. Target firm mengakuisisi perusahaan lain dan membiayai pengambil ahliannya dengan hutang. Karena beban hutangnya ini, kewajiban perusahaan menjadi terlalu tinggi untuk ditanggung oleh bidang firm yang berminat. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari merger. Kelebihan merger, pengambil ahlian melalui merger lebih sederhana dan lebih murah dibandingkan pengambil ahlian yang lain. Kekurangannya, dibandingkan akuisisi merger memiliki beberapa kekurangan, yaitu harus ada persetujuan dan para pemegang saham masing-masing perusahaan. Sedangkan untuk mendapatkan persetujuan tersebut diperlukan waktu yang cukup lama. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari akuisisi. Kelebihan akuisisi yang pertama yaitu akuisisi saham tidak memerlukan rapat pemegang saham dan suara pemegang saham. Sehingga jika pemegang saham tidak menyukai tawaran bidding firm, mereka dapat menahan sahamnya
dan tidak menjual kepada pihak bidang PIM. Yang kedua yaitu dalam akuisisi saham, perusahaan yang membeli dapat berurusan langsung dengan pemegang saham perusahaan yang dibeli dengan melakukan tender offer sehingga tidak diperlukan persetujuan manajemen perusahaan. Yang ketiga, karena tidak memerlukan persetujuan manajemen, dalam komisaris perusahaan akuisisi saham dapat digunakan untuk pengambil alihan perusahaan yang tidak bersahabat atau hostile takeover. Yang terakhir yaitu akuisisi aset memerlukan suara pemegang saham tetapi tidak memerlukan mayoritas suara pemegang saham seperti pada akuisisi saham, sehingga tidak ada halangan bagi pemegang saham minoritas jika mereka tidak menyetujui akuisisi. Selanjutnya, kekurangan dari akuisisi sendiri ada tiga. Yang pertama, jika cukup banyak pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui pengambil alihan tersebut, maka akuisisi akan batal. Yang kedua, yaitu apabila perusahaan pengambil alihan seluruh saham yang dibeli, maka terjadi merger. Yang terakhir, pada dasarnya pembelian setiap aset dalam akuisisi aset harus secara hukum dibalik nama sehingga menimbulkan biaya legal yang tinggi. Selanjutnya itu proses merger. Proses merger dan akuisisi ada 3 tahapannya. Yang pertama tahap perencanaan. Pada tahapan ini terdapat 2 proses yaitu identifikasi awal dan screening. Pada proses identifikasi awal berarti perusahaan mencari dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin perusahaan-perusahaan mana saja yang potensial untuk diajak bergabung. Yang kedua ada setelah perusahaan melakukan identifikasi awal, kemudian perusahaan melakukan screening. Screening merupakan proses penyaringan sekaligus memilih di antara berbagai calon perusahaan target yang telah terkumpul informasinya. Yang kedua ada tahap proses merger dan akuisisi. Tahap ini terdiri dari 4 proses yaitu penawaran formal, due diligence, negosiasi atau deal, dan closing. Proses penawaran formal merupakan pendekatan formal yang dilakukan oleh perusahaan melalui pemberitahuan secara tertulis dan resmi tentang maksud penggabungan usaha terhadap manajemen puncak perusahaan target. Kedua belah pihak melakukan penjajakan dan pembicaraan tentang harga yang akan disepakati. Setelah penawaran formal, kemudian dilakukan due diligence atau uji tuntas, yaitu suatu investigasi yang menyeluruh dan mendalam terhadap berbagai aspek perusahaan target. Uji tuntas dilakukan terhadap aspek hukum, keuangan, organisasi, sumber daya manusia, pemasaran, serta teknologi dan produksi. Selanjutnya negosiasi atau deal dianggap telah terlaksana apabila tercapai kesepakatan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses merger atau akuisisi antara perusahaan pengakuisisi dan pihak perusahaan target. Setelah ketiga proses tersebut dilaksanakan, kemudian dilakukan penutupan transaksi merger atau akuisisi yang ditandai dengan berlakunya status hukum perusahaan yang dimerger ke dalam perusahaan hasil penggabungan usaha disertai dengan penyerahan saham. Yang terakhir ada tahap pasca akuisisi. Tahapan pasca akuisisi merupakan tahapan baru setelah perusahaan melakukan penggabungan usaha sebagai suatu kesatuan entitas. Selanjutnya yaitu contoh perusahaan akuisisi di Indonesia. Yang pertama ada PT Mayora Indah Industri Makanan dan Minuman, yang kedua ada PT Dinaplas Industri Plastik, dan yang ketiga ada PT Sari Husada yang merupakan industri makanan bayi. Selanjutnya yaitu contoh merger dan akuisisi perusahaan sendiri. Bila saham PTS dihargai 9.000 sedangkan 10 juta lembar saham tersebut akan diganti dengan saham PTA, maka PTA akan menggantinya dengan jumlah lembar saham sebagai berikut: 10 juta dikali dengan 9.000 dibagi dengan 12.000, harga saham PTA adalah 12.000 per lembar, jadi hasilnya yaitu 7.500.000 lembar. Jumlah lembar saham yang baru sekarang adalah 50 juta ditambah 7,5 juta menjadi 57,5 juta lembar. Nilai perusahaan setelah akuisisi adalah 694,3 miliar. Dengan demikian harga saham per lembar setelah akuisisi adalah 694,3 miliar atau 57,5 juta. Sama dengan dibulatkan menjadi 12,075. Ini berarti bahwa pemegang saham lama mereka menikmati tambahan kemakmuran sebesar 75 per lembar atau secara keseluruhan 50 juta dikali dengan 75 rupiah
hasilnya yaitu 3,75 miliar. Tambahan kemakmuran pemegang saham baru bekas PTS adalah 7,5 juta dikali 12,075 dikurang 80 miliar, hasilnya itu 10,55 miliar. Bila kita dibandingkan dengan cara akuisisi secara tunai, maka nampak bahwa jika NPV akuisisi adalah positif dengan cara pertukaran saham, akan membuat manfaat yang dinikmati oleh bekas pemegang saham PTS lebih besar. Hal yang sebaliknya akan terjadi jika ternyata NPV-nya negatif. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.